Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kita yang ngatur. Iya toh? Jangan kamu mati berarti mau-mauku. Iya toh? Tapi mati itu kan bukan kita yang ngatur. Kamu mau atau tidak pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, kalapas mati. Kau yang bilang ya, kau yang bilang. Coba. Semua mati. Ayo. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, agamanya Islam, KTP-nya Islam, nikah syariat Islam, tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh dia dan Komala. Lempox. Nah, campur lentikus. Yang kecampur lem koren, mau tak buka mulutnya. Hah? Ngelem. Mabuk setengah. Ngambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, balap, dan listrik nak kira aspal. Baru berteriak, dia bilang, kurang ajar, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Pas lagi teler, mati, mati kafir kok bos. Makanya nah sayang kok Tuhan, nah kasih masuk ke penjara supaya berhenti kok narkoba cilaka. Ayo. Nah, Hei, coba kalau kau di luar terus ngisap, overdosis, mati kafir kok. Yang namanya mati kafir, tidak ditanya-tanya sholatmu, tidak ditanya-tanya puasamu, tidak ditanya dosamu, langsung kau saja digiring masuk neraka, dibakar di situ. Allah tidak mau kau begitu, makanya nak parkir kau di penjara. Supaya berhenti kau ngelem. Tapi kalau kau sudah dalam penjara masih ngelem, kau dongok. Itu meslina beleng-beleng. Wih, jangan kau ketawa cowok, serius orang ini. Ya? Nah, makanya yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Ah, itu yang narkoba mengalem-lem. Siapa lagi? Hubbi aklil haram, yang menerima serangan fajar ketika pemilu. Termasuk petugas lapas. Nah, yang terima sogo. Nggak enak didengar. Siapa suruh kau undang nggak? Ya, hei, ya, petugas
Jami kasihan ambil-ambil uangnya, kasihan di dalam ini. Mereka sudah susah. Kamu juga penghuni jantung Kumasogo. Karena kata Nabi, yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Jadi berhenti, ya, jangan lagi ada sogok dan menyogok. Wakalaikan Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau saya ceramah begini, kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada setan? Ada. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, bukan pokpok, bukan parakan. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Udah sudah ceramah sini. Padahal mau ditahu itu bilang HP baru. Gaya Naji. Ibu-ibu yang pengen HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Makanya simpan saya dulu tuh HP nu. Orang sudah cukup. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, temanmu. Ayo pulang-pulang, pergi kamar. Panas-panas, setan itu bos. Adik-adik yang duduk di sini berjemur-jemur, itu tentu lebih banyak amalmu daripada yang di sini. Kenapa? Nah, kamu lebih susah. Kamu ini enak-enak, makin susah kau dengar dakwah, banyak pahalanya. Ya, kau juga keluar semua berjemur di sini. Namanya beleng-beleng. Nih. Wakalaikan Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita salawat bareng-bareng. Tapi kita dengar dulu ya, mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ya, nah, bareng-bareng dulu sama-sama. Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Diam, nah. Cowok diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ibu-ibu dulu. Mana lebih kencang suaranya? Ya Bu ya? Ayo, jangan mau kalah sama laki-laki Bu. Ayo bareng-bareng. Salatullah, salamu. Keras lagi Bu. Ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Ini bukan keras, ini bukan kencang, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya Bu, kalau nak telepon kau temanmu yang di luar, jangan kau kasih syahdu suaramu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kasih nafsu orang dengar suaramu. Lagi di mana? Di lapas saja kan. Candeda. Coba kalau tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Di lapas. Aku kenapa Kak? Nggak ngetelepon aku itu. Gitu. Ibu-ibu diam, ibu diam, kita dengar ini laki-laki. Kencang kah suaranya? Diam ibu ya, kita dengar. Wih, jangan mempermalukan laki-laki bos. Ayo. Salatullah, salamullah
ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba, sudah diam. Kita lihat sekarang ini yang pakai baju biru. Mah pasukannya Pak Kalapas. Ayo, kencang nggak suaranya? Ha? Kita dengar. Jangan selama ini jago merasa dirinya. Ha? Kita dengar suaranya. Diam. Ayo, baik yang di sana, di sini. Ayo, jangan mempermalukan kami. Yuk. Sholat. Mullah Rasulillah Salatullah Salamullah ala yasin. Masya Allah. Pantas penghuninya rapi, ternyata petugasnya juga tidak mau kalah. Alhamdulillah ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Kalapas, Pak Heru beserta istri, dan seluruh jajaran yang mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu-satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya tidak tahu nama anda. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita soal hijrah dan sabar. Ada berapa nabi dan rasul? Ada berapa? 20 tuh? 20 am? 20 ti? 20 du? Berapa? 25. 25 nabi dan rasul. Yang paling terkenal sabar namanya Ayub alaihissalam. Mari kita dengar. Ayub alaihissalam diberi rezeki oleh Allah berlebih, sogi, tapi hebat, malabu. Banyak orang kaya seke, kikir galap aku jambatan. Ini kaya dermawan, semua orang dia bantu. Atang janda tua dia bantu, janda muda dia bantu, anak miskin dia bantu, fakir miskin dia bantu, semua di kampungnya dia bantu. Memujilah para malaikat, hebat Ayub, luar biasa Ayub, kaya dermawan. Satu makhluk Allah yang tidak akui, iblis laknatullah alaih. Nabi bilang iblis, tidak Tuhan, dia dermawan begitu karena dia kaya. Coba kalau dia miskin, tidak mungkin dia dermawan, tidak mungkin dia beribadah. Hebatnya ini kaya, dermawan, rajin sholat. Kita miskin, pelit, malas sholat. Seluruh malaikat memuji, iblis bilang tidak, dia soleh, dia taat ibadah karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kamu. Coba mako, goda nih. Turun iblis, terbakar dia punya kebun, hancur dia punya peternakan, mati semua binatang ternaknya, jatuh miskin. Pas miskin tetap beribadah, kaya beribadah, miskin beribadah. Datang iblis, dia bilang, yuk, jangan mau ke beribadah. Apalagi kau sembah itu Tuhanmu, nambil semua hartamu. Untuk apa lagi kau sembah? Tuhan apa itu nambil hartamu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempaka kaya. Banyaknya orang dari lahir sampai mati tidak kaya-kaya. Ayo, Allah berfirman apa? Kau lihat iblis? Hebat memang Ayub toh, miskin tetap ibadah. Lalu dia bilang lagi iblis, tidak, dia rajin ibadah karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Datang lagi Allah berfirman, tes mako. Datang sakit Ayub alaihissalam, dia makan seluruh tubuhnya ulat, seluruh anggota tubuhnya hancur dimakan ulat. Tidak ada lagi tersisa daging-dagingnya, sampai pipinya kelihatan itu giginya, hancur pipinya dimakan ulat. Datang lagi iblis, yuk, nah ambil hartamu, nah ambil lagi ini kesehatanmu. Sudah nih, apa lagi kau sembah Tuhanmu? Nah kasih sakit mako. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempaka sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati sakit terus. Saya alhamdulillah sempat sehat. Nah bilang Tuhan apa? Kau lihat itu? Tidak bisa kau lawan Ayub. Nah bilang iblis tidak. Dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya.
meninggal anaknya. Datang lagi iblis. Mas bro, ini aku lagi cari, tidak ada dalam hadis mas bro. Ini bahasanya tonji dasar. Ngambil hartamu, sakit mengko. Ngambil lagi anakmu Tuhanmu sekarang, apalagi kau sembuh? Pajai bawan nih, ada pi. Banyak orang bugis di sini. Aduh, kau kasih malu saya. Saya kira banyak orang Cina di sini. Atau orang Bugis saya. Hebat memang ini orang Bugis. Kemana-mana sih ketemu. Saya pergi di biduk-biduk, banyak juga orang Bugis. Pergi Samarinda seberang, masa Bugis orang di situ. Saya bisa ngatak, bisa kampungku lagi banyak. Saya pergi di Loktuan, banyak juga orang Bugis. Masuk saya penjara, banyak juga orang Bugis. Apa dia bilang Nabi Ayub? Alhamdulillah, sempat punya anak. Banyaknya orang kodong tahu, bertahun-tahun suami istri tidak punya anak. Saya alhamdulillah, sempat saya nikmati ada namanya anak. Langsung datang mahasiswaku waktu ku cerita, dia bilang, iya saya Ustaz, mau juga 27 umurku ini dan anakku. Kehendak istrimu setak. Kalau ada anakmu, kalau ada istrimu. Ada juga orang tidak ada suaminya, ada anaknya. Beleng-beleng. Ya, sudah. Sakit Ayub. Datang lagi iblis. Iblis tetap beribadah Ayub alaihissalam. Akhirnya apa? Dia bilang lagi iblis, dia begitu karena dia punya istri. Coba kalau tidak ada istrinya. Datang lagi setan, goda istrinya. Datang, bang, berdoa saya kok. Kamu kan nabi, pasti dikabulkan doamu. Berdoalah kepada Allah supaya sembuh. Apa kata Ayub? Saya malu minta doa. 81 tahun saya sehat, baru ke 16 tahun sakit. Malu kak bertobat kepada Allah, malu kak minta tolong kepada Allah. Lebih lama saya sehat daripada sakit. 81 tahun saya sehat, 16 tahun saya sakit. Masya Allah, malu berdoa kepada Allah. Kamu umurmu sudah 40 tahun, baru 6 bulan dalam penjara, mengomel terus. Ayo, kenapa saya masuk penjara Tuhan? Kenapa? Kabajingan kau. Ayub alaihissalam bos, nabi, tidak ada dosanya. 16 tahun sakit, tetap beribadah kepada Allah. Datang iblis, datang sama istrinya. Dia bilang, alhamdulillah sampai sehat. Capek istrinya. Dia bilang, mohon maafkan saya, Deng. Capek mak urus kita. Kalau takut kita terus, capek mak urus. Apa boleh buat, Deng? Mohon maaf. Goodbye my darling. Kutinggalkan kau dulu kehendakku. Nah bilang suaminya, pergi mah kok. Tapi kalau kau pulang, lo bebak kau. Kalau kau pulang, saya pukul kau 100 kali. Kan ada juga istri begini. Waktu tak masih baik jabatan tak deh, batena na sayang. Sekalinya pensiun, bah. Itu istri tak? Ada. Kasih apa suruh kau masuk penjara? Dikasih ke waktu baik-baik kau salah gunakan cintanya istrimu. Hah? Pergilah istrinya Nabi Ayub. Nabi Ayub bilang, pergi mah kau, lawan no. Tapi kalau pulang kau, saya pukul kau 100 kali. Pergi. Tapi Ayub alaihissalam tetap beribadah. Malaikat bertasbih, subhanallah, Allahu akbar. Iblis bilang tidak. Dia begitu karena banyak temannya. Coba kalau tidak ada temannya. Oh, iblis goda lagi satu kampung. Wih, usir ku itu Ayub. Kalau ada di kampungmu, nak lari ke penyakitnya. Usir nih. Datang kepala desa. Ayo, kepala desanya ini. Ada kepala desa di sini? Kalapas yang ada di sini, bos. Datanglah kalapasnya. Yuk, saya tahu kamu membantu kami selama ini.
Tapi mohon maaf, takut ki kasihan natulari penyakitmu. Kalau kau tinggal di kampung ini, natulari ki semua. Mohon maaf Ayub, tinggalkan di kampung. Nah bilang Ayub, lemuk natu nyawamu di. Tolong angkat tanganmu, siapa di sini warga kampung yang tidak pernah saya bantu? Tolong kok, kasih naik tanganmu yang tidak pernah saya bantu. Semua pernah saya bantu toh. Sekarang saya sakit kau usir. Beginikah kesetiaanmu? Nah bilang kepala desa, mohon maaf, takut ki penyakit. Keluar kok. Keluar Ayub, pergi. Hidup di tengah padang pasir sendiri dengan penyakitnya yang mematikan. Apa dia putus asa? Tidak. Apa dia sangka buruk? Tidak. Apa dia sumpahi Allah? Tidak. Tetap beribadah kepada Allah. Seluruh malaikat memuji Allah. Subhanallah. Hebat memang Nabi Ayub. Nabi bilang Allah, lihat kau iblis. Tadi kau curigai karena dia kaya, kau curigai dia sehat, kau curigai ada istrinya, kau curigai ada anaknya. Sekarang tidak ada semua. Tetap beribadah. Ini nih hambaku paling taat dan sabar. Allah perintahkan Jibril, turun kau Jibril, turun kau. Hentakkan kakinya Ayub alaihissalam ke pasir. Dihentakkan kakinya dengan izin Allah keluar air. Lalu Allah perintahkan, buka bajumu Ayub. Buka bajunya Ayub, dia usapkan itu, dia bilang kasih kena air. Sudah itu bajunya yang basah, dia usapkan ke seluruh tubuhnya, dengan izin Allah sembuh. Begitu sembuh mulai usaha. Usaha lalu sukses, kembali kaya. Datang lagi istrinya. Assalamualaikum Deng. Maafkan saya Deng. Hilap kasihan. Nah bilang Ayub, saya maafkan Kundi, tapi kau ingat janjiku toh? Apa janjiku? Kalau kau pulang itu 100 kali. Aku cambuk kau 100 kali. Ayub alaihissalam mengambil lidi 100, lalu dia ikat satu ikat menjadi seperti saku lidi, dia pukul istrinya. Pak! Kemana? Muka? Bukan. Kemana? Leher? Bukan. Apa? Telapak kakinya. Nah bilang, angkat telapak kaki kita sayang. Pukul 1 kali. Jangan kau lagi begitu. Artinya boleh memukul istri ketika tujuannya mau mendidik, bukan untuk mempermalukan dan menyakiti. Boleh dipukul, tapi di mana dipukul? Telapak kakinya. Itu pun pakai lidi. Kalau kau tinju mukanya pak, polisi nggak pak kok. Sabar adalah kunci kebahagiaan. Sabar, ya. Masuk penjara hina, belum tentu. Yusuf alaihissalam pernah masuk penjara. Nabi di penjara padahal dia benar. Coba, itu kan difitnah Yusuf alaihissalam. Istrinya jatuh cinta sama istri. Ini bosnya Yusuf, Perdana Menteri, jatuh cinta sama Yusuf alaihissalam. Pergi suaminya bertugas, Nabi bilang, Suleha, cup. Ya ibu, sini kau dulu nak cup. Ya ibu, bersihkan kau dulu kamar tidur nak. Iya, sudah nak bersihkan. Dia bilang cup, sini kau dulu nak. Apa bu? Dia bilang sini kau dekat ke sini. Apa kan? Jawab dari bapak. Dia bilang jangan, bapak tidak ada tapi Tuhan melihat kita. Nah bilang, kalau Tuhan tidak ribut ji, sini kau cepat. Tapi Yusuf menolaknya. Dalam Al-Quran dia sebenarnya itu dijelaskan, Yusuf sebenarnya suka juga, tapi dia takut kepada Allah. Suka juga Yusuf, tapi dia takut. Lari Yusuf, ditarik sama Sulekha. Begitu ditarik, terbuka pintu. Wih, tertangkap tangan. OTT. Tertangkap basah. Wih, langsung meeting istrinya ini. Nah bilang, Pak, kurang ajar nih Yusuf. Mau kena perkosa. Padahal dia mau perkosa Yusuf. Di sidang Yusuf di penjara. Padahal dia korban, bukan dia pelakunya. Apa Yusuf marah? Tidak. Apa Yusuf protes? Tidak. Dia berkata dalam doanya di penjara, ya Allah, bila penjara ini membuat engkau cinta kepadaku, saya ikhlas di dalam sini. Yang penting kau cinta kepadaku. Daripada saya di luar penjara, engkau tidak sayang kepadaku. Itu yang kau baca.
Jangan kau selalu pikir bagaimana cara aku lepas ini. Jam berapa ini petugas nggak ada. Nggak bisa kau tenang dong. Ayo, lebih kau ikhlas. Jangan kau lagi pakai medsos. Medsos itu semakin kau tahu semua yang di luar, semakin kau mau rasanya lari keluar. Itu tujuannya dilarang kau pakai medsos supaya tidak macam-macam pikiranmu. Fokus kau di sini. Mau kau olahraga? Itu ada lapangan olahraga. Mau kau mengaji? Ada disediakan ke ustaz. Mau ke ceramah? Disediakan kau main. Apa pi? Mau kau makan? Gratis. Apa pi? Apa pi? Tidak kok. Apa orang di penjara hina Soekarno? Justru konsep Republik Indonesia lahir dalam penjara. Ayo, Buya Hamka, ulama cendekiawan muslim di penjara. Bukan karena dia salah, di penjara. Tapi dalam penjara lahir buku kitabnya yang terkenal sampai sekarang. Apakah orang di penjara hina? Tidak. Ini Allah parkir kamu. Yang hina kalau kau sudah dalam penjara masih belum bisa kau baik. Itu bodoh namanya itu. Sudah di penjara belum juga baik-baik. Sudah di penjara belum juga sholat. Sudah di penjara masih juga narkoba. Itu aslinya kau namanya mental dungu. Ini cewek-cewek. Kalau kau sudah dalam penjara, berubahlah kau lebih baik. Tinggalkanlah itu chatting-chatting. Perbaiki sholatmu. Datang orang tuamu, kau minta maaf baik-baik. Sampaikan isi hatimu. Mak, dampangan nggak mak? Upah kasih, kasih. Tak kalupa kak kasih. Lo doangan nggak nama decen masuk. Jangan kau malah pikir macam-macam. Kalian yang cowok, istrimu di luar macam-macam pikiran. Jangan kau pikir nih. Kalau dia berdosa, dia dapat akibatnya di akhirat nanti. Yang jelek, yang hina, kalau kau sudah dalam penjara, lalu kau tidak bisa melakukan perubahan. Itu bodoh namanya itu. Sudah di penjara tidak ada perubahan. Maka bagaimana cara perubahannya dalam penjara? Yang tadinya kau tidak tahu mengaji, manfaatkan waktumu dalam penjara belajar ngaji. Keluar ke penjara, tiba-tiba sudah bisa ngaji. Itu kekayaanmu paling hebat. Kenapa? Karena dalam penjara kau bisa mengaji. Yang tadinya kau malas sholat, keluar penjara. Alhamdulillah semua sholatmu 5 waktu bagus. Dan syukur-syukur kalau kau bisa di masjid. Ini yang keluar itu udah pikir. Dengan caranya kasih basuh ikut lu. Mau caranya gimana cara? Ilaha illallah. Kapan pikir sadar cilaka? Yang kau baku dia. Ada orang Bugis di sini. Kalau ada di tangannya. Ada dari sekampung saya. Ada orang Pindrang. Aduh. Apa kalian hina kalau dalam penjara? Jangan malu bos. Ini takdir Allah. Sudah tentukan Tuhan. Maka berdoalah kau. Ya Allah, saya tidak senang hidup di dalam sini. Tapi engkau kasih saya ini Allah, maka berikan saya ketahanan jiwa. Berikan saya kesabaran untuk menghadapi cobaanku ini. Dan yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Itu. Sekarang bagaimana Ustaz? Saya tak hilaf, saya salah Ustaz. Itulah disebut hijrah. Bahasa dulunya tobat. Bahasa kerennya sekarang hijrah. Apa itu hijrah? Pindah dari narkoba menjadi tidak. Jadi penjudi berhenti. Jadi pezina berhenti. Jadi perampok berhenti. Itu. Manfaatkan waktumu di sini. Saya mau tobat Ustaz. Bagaimana caranya? Satu, tobat bilisan. Dengan tobat lisan. Bagaimana caranya Ustaz? Perbanyak lisan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz. Ya kasih pendek. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi.
Masih panjang Ustaz, yang pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz, yang paling pendek astaga, astaga. Nggak boleh astaga, nggak boleh. Main-main saja itu, main-main ya. Astagfirullah. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hah? Ya? Makanya selesai nanti deh ya, bapak-bapak selesai nanti acara, kalau ada datang pembesuk tak keluarga tak kasih tahu, mak, kak, daeng, minggu depan kalau datang ki besuk kak, bawakan tasbih. Tasbih. Untuk apa? Selama di dalam ini ki, yang ki lepas itu tasbih tak. Coba pegang ki beda tasbih. Pegang ki beda tasbih. Pegang tasbih, otomatis itu mulut tak ingat Tuhan. Coba begitu kita pegang tasbih langsung apa di kita? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada orang pegang tasbih dalam kota 2. Mengaku setengah jeruk merah 4. Tidak, maka sebisanya saudara kan ketawa serius kayak ini. Ayo, nanti telepon kalau datang pembesuka, mak, kalau datang ki besuka tolong kasihan bawakan saya tasbih sama sarung. Jangan ki bawakan ayam goreng, makan ya di sini. Jangan nih, tapi kalau mau ki bawain enggak apa-apa. Coba, baru adik-adik sekalian, kan enggak dilarang ki sholat jamaah maghrib toh? Tunggu saling maghrib, kita istighfar. Saling nunggu sholat maghrib, sudah mau main futsal, sudah main voli, main basket, olahraga, sudah. Jam 5 mandi. Sudah itu siap-siap ke musalla, terus istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ponisku hukuman seumur hidup, jangan kau putus asa. Allah bisa bantu kamu. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Tidak ada yang mustahil. Allah kabulkan. Assalamualaikum Pak Wali. Weh, menepati janji. Mudah-mudahan Bapak jadi wali kota. Tahu ini kok? Tahu? Orang Bugis juga bos. Basri Rase. Tidak mungkin Jawa. Kalau Jawa mas, oh no, Jawa. Heru Bamba Yudhoyono, Jawa. Kalau Ambot Dale, tidak mungkin Jawa. Basri Rase, tidak mungkin Jawa. Saya senang Pak, senang betul. Saya tadi telepon Pak Wali, saya ada di Bontang, saya siap segera alhamdulillah bergabung. Ini karena beliau menunjukkan karakter pemimpin yang baik. Ayo, nah tuh ya, pertama tobat bilisan, perbanyak istighfar. Maka mengisi waktu-waktu selama kalian tidak ada kegiatan, duduk di penjara di dalam, ya, di dalam sel. Kita lagi duduk-duduk, istighfar perbanyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tobat pertama. Yang kedua, tobat dengan cara apa? Tobat dengan cara memperbanyak salat sunat tobat. Bagaimana caranya salat sunat tobat? Sama salat sunnah yang lain, bedanya cuma niat. Tahajud niatnya tahajud, duha niatnya duha, witir niatnya witir, tarawih niatnya tarawih, tahajud niatnya tahajud. Kalau tobat, niatnya tobat. Gimana caranya Ustaz? Sama salat sunnah yang lain, beda niat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 6. Kapan laksanakan Ustaz? Paling bagus selesai salat maghrib nunggu isya. Apa niatnya Ustaz? Ini yang selalu tanyakan orang. Niat itu Bu tidak harus diucapkan. Kalau mau diucapkan boleh, tidak diucapkan tetap sah. Ucapkan begini: usolli sunnatal taubat rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya, saya niat salat sunat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Susah bahasa Indonesia, bahasa Bugis. Wakatnya masempanya sunat taubat 2 rakaat sunnah ini selesaiku para lu karnal, Allahu Akbar. Sudah, tidak hafal juga itu Ustaz. Ambil jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang maki saja, Tuhan sampai sunat taubat karena Allahu Akbar. Sudah, boleh ya. 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh. Daripada kau tunggu hafal bahasa Arab tidak dihafal, dah sembahyang tobat mako. Ya. Nah, kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sampaikan keluhanmu, sampaikan dosa-dosamu kepada Allah. Sujud terakhir.
Dalam hati, jangan diucapkan. Dalam hati. Anggaplah dalam hati ini, anggap. Karena kalau saya jelaskan kau dalam hati tidak mengerti kau. Anggap saja, anggap. Ya Allah, 10 tahun saya mengedar narkoba ya Allah. Saya hilap ya Allah. Betapa banyak orang yang saya rusak ya Allah. Saya telah mempermalukan keluargaku. Saya telah menghina orang tua saya. Saya hilap ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas menerima hukuman ini. Yang penting Engkau berikan saya hidayah dan petunjuk ya Allah. Dan lebih penting ya Allah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati hamba setelah Engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Karena tanpa hidayah biasanya kita ulang. Taubat hari ini, nak ulang lagi. Taubat lagi, nak ulang lagi. Bilang malaikat, iyo kenapa cobi-cobi kok. Mati pakai kubalender kucing. Ayo, tobat. Ayo, minta tobat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, itu pertama, tobat bilisan. Yang kedua, tobat sholat sunnah tobat. Sudah. Setelah itu, syarat tobat. Pertama, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti dengan kebaikan. Nah, sekarang tobat maki ceritanya hari ini tobat. Bagaimana cara mengganti kebaikan-kebaikan itu? Maka yang tidak tahu mengaji, belajar ngaji. Yang tadinya masih malas sholat, ayo kau sholat dengan sebaik-baiknya. Kecil buat Allah, kasih keluar kau di sini. Kecil buat Allah. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Allah cuma mau lihat kamu sabar. Setelah itu perbaiki dirimu, kau keluar. Keluar, alhamdulillah, sudah baik ngajinya, baik sholatnya. Itu yang namanya kau dapat hidayah. Maka di dalam hati ini, jangan lagi macam-macam pikirannya. Macam ini. Ketemu lagi temannya semana juga. Mau ini apa bos? Takdirmu. Siapa suruh kau salah gunakan waktunya kau di luar? Sekarang sabar saja. Jalan terbaik sabar. Bagaimana supaya bisa sabar? Perbanyak kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat lagi WhatsApp. Wih, kuliah istrimu bonceng cowok, gagal itu cowok. Bilang kau saja inna lillahi. Apa boleh buat, ini resiko karena saya pijak di pengedar. Dapat lagi inna lillahi wa ini resiko karena saya curi motornya orang. Baiklah, baik sangka, insya Allah kau tenang. Tapi kalau kau bilang bagaimana caranya saya sogok hakim, bagaimana caranya saya sogok jaksa, bagaimana caranya saya sogok petugas, bagaimana saya bisa keluar lagi, maka kau tidak akan tenang. Dan selama kau di penjara kau tidak dapat pahala, kan kau tidak bertobat. Belum tentu kalian dalam penjara lebih hina daripada yang di luar. Berapa banyak orang di luar produksi dosa terus, tidak pernah tobat, meninggal. Bapak kalau di malah penjara, masih ada harapan keluar. Tapi kalau masuk makin dikubur, tidak pernah kita tobat dalam penjara. Dosa tak di dunia sudah ditanggung, apalagi di akhirat. Maka itu kalau ada temanmu lagi bisik-bisik, wah sadar saya bos. Tobat mau kok. Tidak capek kau di dalam penjara. Itu butuh anak-anakmu. Maka berdoalah Pak, berdoa. Mudah-mudahan anaknya bapak ibu yang ngangkat derajatnya nanti. Ibu-ibu juga kalau sudah dalam di sini, jangan juga macam-macam pikirannya. Berubahlah, mulai dari berperbaiki diri. Jangan aku lagi itu kasih tipis-tipis alismu. Kala-kala itu ngampir di loktuan. Pakai bulu mata palsu tobat mako. Apalagi di sini nanti aku selebritis. Perbaiki diri nih. Ya sudahlah, pakai isop lens, pakai bulu mata palsu, kantak nagabus. Sudah nih ya. Jangan lagi sampai kau di dalam lapas, kau mau goda-goda lagi suaminya orang yang petugas. Ada begitu? Bertobat ki, mudah-mudahan cepat ki keluar, kumpul ki kembali sama keluarga ta. Jangan sampai di dalam ini tidak ada perubahan, rugi kita dalam penjara, rugi habis waktu. Nah, maka mulailah belajar, mulai dari sholat bos, perbaiki sholat.
Perbaiki sholat. Kalau bisa sholat kau berjamaah di masjid. Saya tidak hafal bacaan Ustaz, berjamaah di masjid. Itu kalau berjamaah, biar tidak ada kau baca, sah. Biar kau tidak ada baca, tidak ada kau hafal Ustaz, diam kau saja. Waladhalin, amin. Diam kau lagi. Itu mau lu baca, amin. Sah. Daripada kau tidak sholat. Ada ibu-ibu di sini, ini gara-gara ibu-ibu ini, gara-gara mikapnya nambah sembahyang. Kira muka nanti bu, coklat biru abu-abu keren. Yang kedua lipstick, karena lipstick jangan itu. Sudahlah, saatnya ibu membenahi diri. Nah sayang Tuhan anak masuk di penjara. Mau media apa kalau kita lagi merampok ditembak di polisi mati kafir kita. Allah tak kasih penjara curi motor supaya apa? Supaya tidak mencuri mati lagi. Allah kasih penjara supaya berhenti narkoba. Apa kalau di luar kita terus mati overdosis, mati kafir. Maka keterlaluan kalau sudah dalam penjara tidak mau berubah. Maka mulailah dengan cara apa? Perbaiki dulu sholat. Sholat mau dulu. Tiba waktu sholat. Apa susahnya sholat? Ustaz tidak kuhafal bacanya berjamaah. Ustaz tidak bisakah berdiri, duduk namanya sholat duduk. Gini kalau sholat duduk, ambil kursi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Kalau sujud, kepala bukan cuma kepala goyang, badan tak juga dikasih tunduk. Allahu Akbar. Salat duduk namanya itu. Tidak bisa duduk Ustaz, ada bisul kompak. Bukan tipu ini, banyak sekali bisulnya. Baring, sholat baring bukan sholat tidur. Misalnya di sana kiblat, kepala tak di sini, sampai maki Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tangan masih goyang, mulut masih mengucap. Itu namanya sholat baring, bukan sholat tidur. Nggak bisa juga Ustaz, sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Tangan sudah tidak bergerak, tinggal matanya nak kasih goyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Yang kau ketawa serius kan ini cerita. Namanya sholat pakai isyarat. Tidak bisa juga itu Ustaz. Sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Bibirnya sudah tidak bergerak, matanya sudah tidak bergerak, tangannya apalagi sama semua tidak bergerak. Bagaimana caranya Ustaz? Pejamkan mata, bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Namanya sholat dalam hati. Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Gampang, ambil kain kafan, bungkus, bawa di kubur. Mati itu cilaka. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Sudah. Jadi kalau mau baik keluar, perbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang kedua, rutinkan sholat taubat. Selesai maghrib, tunggu isya, jangan maki keluar masuk ke selta. Tunggu maki isya sampai di masjid. Nunggu isya istighfar, perbanyak istighfar. Sudah istighfar, perbanyak sholat sunnah taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang lain. Sudah baca Allahu Akbar, baca doa iftitah. Tidak hafal doa iftitah, langsung saja Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Surah pendek apa? Terserah apa yang kau hafal. Mau duha boleh, wattini boleh. Yang penting yang kau hafal. Boleh kul boleh. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua kul huwallah lagi. Gesok boleh. Yang penting yang kau susah-susah. Seperti wattini agak susah itu. Biasa wattini pertama kau baca, kenapa aku sambung walasri? Yang biasa begini. Atau al-kafirun, biasa susah juga ini sampai. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidun ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidun, wala antum abid, wala antum, wala ana nak kena kau sulili bos.
Ya, baca yang kamu hafal. Sudah baca surat pendek, tidak ada sama sekali surat pendek hafal, tidak usah baca surat pendek, langsung saja waladhdallin, amin, Allahu akbar. Sujud terakhir di 2 rakaat, situ mau tobat. Sampaikan apa dosa dan kesalahan, minta kepada Allah. 2 rakaat, ulang lagi sampai 6. Itulah cara berbuat hijrah. Nah, setelah itu ganti kebaikan, perbaiki sholat. Ya, sudah perbaiki sholat, maka perbaiki akhlak. Akhlak itu jangan kau suka bohong, belajar kau jujur. Nah, tanya ke orang jujur, meskipun itu tidak baik didengar. Jujur itu merupakan bukti bahwa kalian mulai bertobat. Sudah. Nah, samping itu tingkatkan kreativitas. Adik-adik punya kreativitas, misalnya bikin sepeda-sepeda dari kertas, bikin itu. Saya masih ingat 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, saya pergi lapas Tenggarong, ketemu saya teman SD ku. Memang dia cerdas, dia itu jago bikin keterampilan. Maka dia kasihlah hadiah yang dia bikin sendiri, motor Harley yang terbuat dari gulungan-gulungan surat kabar. Sampai detik itu, sampai diputus asa, dia datang ke pendeta yang lain. Pak pendeta, kira-kira diampuni di dosaku. Dia bilang, apa dosamu? Tadinya 99 orang kubunuh, tapi ada di situ tadi pendeta kasih jengkel kak lagi 100 dikubunuh. Kira-kira diampuni dosaku? Apa kata pendeta? Anak muda, dosamu besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, tinggalkan ini kampung kau ke tangga sebelah, kampung desa, kumpul kau di sana orang-orang bertobat, kau bergabung sama mereka. Senang ini anak muda, jalan, dia menuju ke kampung itu, tidak peduli makan, tidak peduli minum, dia senang sekali. Alhamdulillah diampuni dosaku. Dia jalan, tiba-tiba ajal menjemput, belum bisa sampai, mati. Sibuk malaikat antara penjaga surga dan penjaga neraka. Nah, bilang penjaga surga, ini bagianku, dia sudah tobat. Nah, bilang penjaga neraka, tidak, ini orang bajingan. Bertengkar 2 malaikat. Nah, bilang Tuhan, Jibril, kau pilih ukur. Kalau perjalanannya dari tobat sudah lebih dari setengah, nanti dia masuk surga. Tapi kalau perjalanannya belum dari cukup setengah, masuk neraka. Ukur punya ukur. Ternyata sudah lebih dari setengah perjalanannya. Lalu Allah sampaikan, insyaallah kelak nanti masuk ke dalam surga. Saya yakin tidak ada orang di sini 99 orang yang bunuh. Ya toh? Allah ampun. Anda tahu yang namanya Khalid bin Walid yang menyebarkan Islam, yang tidak satu pun satu jengkal badannya, semua penuh bekas-bekas pedang dan bekas-bekas sabetan parang, memperjuangkan agama Islam. Apa tidak punya dosa? Ada juga dosanya. Apa dosanya? Dia pernah kubur hidup-hidup anak gadisnya. Coba, ayo, apa kalian pikir Nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam pernah berdosa makan buah khuldi. Nabi Yunus pernah berdosa ketika dia sangka buruk, dia tinggalkan pekerjaan dakwanya. Nabi Isa pernah berdosa. Nabi Nuh pernah berdosa. Nabi Lut pernah berdosa. Itu Nabi, apalagi kalian. Nabi saja berdosa, apalagi kita. Yang baik bukan orang tidak punya dosa. Yang baik kata Nabi, dia berdosa, dia kilap, dia sadar, lalu dia tinggalkan dosanya, dia ganti dengan kebaikan. Allah sayang kalian, dia kasih masuk di situ supaya kau tinggalkan itu kejelekan. Maka manfaatkan, berbuat baik selama di situ, seminimal pelihara sholatmu dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, innallaha yuhibbut tawwabin. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Nah, sayang ke Tuhan, masya Allah. Allah sayang. Satu kali datang anak muda melapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya banyak dosa. Kata Nabi, tobat kau anak muda, tapi kuulangi lagi. Nabi bilang, tobat kau lagi. Kuulangi lagi ya Rasul, tobat kau lagi. Kuulang lagi, tobat. Lalu dia bilang, akhirnya banyak dosaku itu ya Rasul. Lalu Nabi menjelaskan, anak muda, banyak dosamu, tapi ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Yang jadi masalah kalau kalian tidak mau bertobat dan tidak mau memperbaiki diri. Syukur-syukur kalau kalian wafat husnul khatimah. Ya, jangan pikir tidak ada orang meninggal di lapas. Banyak orang meninggal di lapas. Ada temanku, guru SMP ku, pergi sholat subuh dalam penjara. Pergi sholat subuh karena hilaf di penjara.
lagi sholat subuh di masjid lapas. Sudah sholat subuh, dia sikir-sikir, kena serangan jantung, mati. Coba kalau dia tidak sempat bertobat. Maka adik-adik sekalian, ibu bapak, ibu-ibu, tobat. Jangan tidak dipikir macam-macam. Tinggalkan itu gaya-gaya selebriti. Ya, tinggalkan itu. Sudah nih, Allah kasih kesempatan memperbaiki diri. Bertobatlah. Mulailah memperbaiki diri. Berpakaian yang baik, memperbanyak istighfar. Kalau ada anak tak di rumah, bayangkan kita tinggalkan anak tak. Bagaimana malunya itu orang tua kita. Tapi ini takdir hidup. Maka bersabar, lalu perbaiki diri. Ikrar sama Allah, ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik kembali sama orang tuaku yang saya sudah kasih malu. Insya Allah Allah kabulkan. Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kalapas, Pak Agus yang terus berkomunikasi dengan saya. Terima kasih. Ini sebenarnya Pak Kalapas lama ini saya janji acara. Mulai dari sebelum Ramadan. Itu ada kenalan saya, mana itu tadi, Edo. Nah ini karena kehilapan teman saya di Tarakan. Kalau saya pergi ceramah Tarakan, dia dikontrak travelnya, mobilnya untuk ngantar-ngantar saya. Hilap, gedar narkoba. Tak lupa. Ya. Tapi tidak berarti kamu hina setelah di sini. Bisa jadi kau nanti lebih dulu masuk surga dari saya. Kalau kau sabar di sini, memperbanyak amal. Apa bedanya orang di luar? Satu di bedanya kau di luar dengan saya, dengan kalian. Satu di bedanya. Kalau saya bisa ke kemana-mana, kamu tidak, hanya bisa ke sana ke sini. Di sini. Kalau saya kemana-mana, kau ke sana ke sini. Tapi kau dilarang sholat tidak, kau dilarang tahajud tidak, dilarang kau Senin Kamis tidak. Maka coba selama kau di sini perbanyak amalmu. Oh, bisa kau lebih dulu masuk surga daripada saya. Di sini tidak dilarang beribadah. Ya, maka kau goblok kalau kau tidak memperbaiki diri. Sudah memang ku bilangi dulu, jangan kau dekat-dekat narkoba. Tapi Nabi bilang tidak. Dijanji mobil jazz, apa? Mobil jazz hilang, masuk lapas. Nah, bertobat, kau perbaiki diri, perbaiki sholatmu. Ya? Jangan kau lagi macam-macam pikir, perbaiki sholat saja. Ada saja jalannya. Bisa jadi kau dapat gerasi. Bisa jadi dapat ampunan, lepas. Bisa jadi mustahil buat Allah. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaan yang kita ikhlaskan untuk orang tua kita, baik yang masih sehat walafiat, terutamanya lagi di arwah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami sadar banyak dosa dan kesalahan. Kami sadar banyak melakukan maksiat dan kemungkaran. Tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas nama Maha Rahman dan Maha Rahim-Mu, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, anak yang pernah mengecewakan orang tuanya, anak yang pernah menghina orang tuanya, meneteskan air mata orang tuanya. Ampuni kesalahan kami, ampuni kehilapan kami, ampuni kebodohan kami. Yang lebih penting, ya Allah, berikan kami umur yang panjang, berikan orang tua kami umur yang panjang, agar kami bisa membalas segala kebaikan orang tua kami, agar kami bisa membahagiakan sisa hidup orang tua kami. Jangan Engkau panggil kami menghadap kepadamu sebelum kami membahagiakan orang tua kami. Berikan kami umur yang panjang, ya Allah, rezeki yang cukup, ya Allah, agar kami bisa mengumrohkan orang tua kami, agar kami bisa menghajikan orang tua kami. Tidak ada yang mustahil di sisi-Mu, ya Allah, selama Engkau mengizinkan dan mengabulkan doa kami. Ya Allah, ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah menghina orang tuanya, mempermalukan orang tuanya, meneteskan air mata orang tuanya setiap saat.
dan tidak sempat mohon ampun kepadanya, tidak sempat mohon maaf kepada orang tuanya, karena orang tuanya telah di alam kubur ya Allah. Orang tuanya telah berada di alam kubur ya Allah. Orang tuanya telah berada di alam kubur ya Allah, dan tidak sempat mohon ampun, tidak sempat melihat anaknya bertobat. Ampuni kesalahan kami, ampuni kehilapan kami, ampuni kesalahan kami ya Allah. Jangan Engkau hukum orang tua kami atas dosa yang kami lakukan. Jangan Engkau hinakan orang tua kami atas maksiat yang kami lakukan. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami. Terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Ya Allah, Zat yang memelihara, pelihara keluarga kami di luar ya Allah, pelihara istri kami ya Allah, pelihara suami kami ya Allah, pelihara anak-anak kami ya Allah. Kami secara fisik tidak berada di sampingnya, kami mohon Engkau melindungi keluarga kami ya Allah. Berikan kesabaran keluarga kami ya Allah, berikan perlindungan kepada keluarga kami ya Allah, berikan ketabahan agar mampu menerima cobaan dan hukuman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah dalam diri kami. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.